سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. رغم كيد العدا، رغم كل النقم، سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم، بالمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم. فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم. كم سهرنا من ليالي للصباح لا ننم، كم عراقيل كسرنا، كم حفظنا من رزم، كم جسور قد عبرنا، كم ذرفنا من حمم. نبتغي صيد المعالي، نبتغي رأس الهرم، نقضي ساعات طوال نستقي علم العجم، نستهين كل غالي كي نحقق الحلم. إنسى إن لا نبالي، فلنسير للأمل، إن قمة الجبال تستحق لا جرم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم. يا نجوم السماء، يا عبائق النسم، يا سحائب الرجا، يا طيور الحرم، يا رعود الشتاء، يا جميع الأنم، اشهدوا هذا المساء أنني قلت القسم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. رغم كيد Bendera yang kita bawa hari ini, panji yang kita usung hari ini adalah panjinya Rasulullah SAW. Bukanlah panjinya kelompok tertentu saja. Bukanlah panji kelompok teroris, kelompok ekstrim, dan citra negatif lainnya.
Alam itu berwarna hitam dan liwahnya berwarna putih. Tertulis padanya kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jika kita telah menyalahi perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dosa dan dosa yang akan terus menyelimuti kehidupan kita. Maka di akhirat kelak, bagaimana nasib kita di hadapan Allah ketika kita telah banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Oleh karena itu, tidak cukup hanya kita melaksanakan sholat, puasa, haji, dan berzakat serta membaca Al-Quran, tetapi ada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita wujudkan di dalam kehidupan kita, yaitu diterapkannya aturan Islam secara keseluruhan. Jika kita telah menyalahi perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dosa dan dosa yang akan terus menyelimuti kehidupan kita. Maka di akhirat kelak, bagaimana nasib kita di hadapan Allah ketika kita telah banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Oleh karena itu, tidak cukup hanya kita melaksanakan sholat, puasa, haji, dan berzakat serta membaca Al-Quran, tetapi ada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita wujudkan di dalam kehidupan kita, yaitu diterapkannya aturan Islam secara keseluruhan. Jika kita telah menyalahi perintah Allah Subhanahu wa taala, سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. رغم كيد العدا، رغم كل النقم، سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم، بالمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم، فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم. كم سهرنا من ليالي للصباح لا ننم، كم عراقيل كسرنا، كم حفظنا من رزم، كم جسور قد عبرنا، كم ذرفنا من حمم. نبتغي صيد المعالي، نبتغي رأس الهرم، نقضي ساعات طوال نستقي علم العجم، نستهين كل غالي كي نحقق الحلم. انسى إن لا نبالي، فلنسير للأمل، إن قمة الجبال تستحق لا جرم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم. يا نجوم السماء يا عبائق
النسم يا سحائب الرجايا طيور الحرم يا رعود الشتاء يا جميع الأنم اشهدوا هذا المساء أنني قلت القسم سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا. Jika kita telah menyalahi perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dosa dan dosa yang akan terus menyelimuti kehidupan kita. Maka di akhirat kelak, bagaimana nasib kita di hadapan Allah ketika kita telah banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Oleh karena itu, tidak cukup hanya kita melaksanakan sholat, puasa, haji, dan berzakat serta membaca Al-Quran. Tetapi ada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita wujudkan di dalam kehidupan kita, yaitu diterapkannya aturan Islam secara keseluruhan.
menyalahi perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dosa dan dosa yang akan terus menyelimuti kehidupan kita. Maka di akhirat kelak, bagaimana nasib kita di hadapan Allah ketika kita telah banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Oleh karena itu, tidak cukup hanya kita melaksanakan sholat, puasa, haji, dan berzakat-serta membaca Al-Quran, tetapi ada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita wujudkan di dalam kehidupan kita, yaitu diterapkannya aturan Islam secara keseluruhan. Jika kita telah menyalahi perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dosa dan dosa yang akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Qur'an, hudan linnas sebagai petunjuk bagi manusia, wa bainatun minal huda wal furqan, dan sebagai penjelas terhadap petunjuk tersebut, wal furqan, dan sebagai al-furqan, sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Dan dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang beriman. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Ya. Insyaallah umat Islam di seluruh dunia dalam beberapa hari lagi akan memasuki bulan Ramadan, Masya Allah. Ya. Dan ini kalau kita lihat dengan keadaan kita pada saat sekarang ini merupakan bulan Ramadan yang sangat istimewa bagi umat Islam di seluruh dunia. Kenapa? Karena umat manusia sedang menghadapi wabah. Ya. Wabah yang disebut dengan wabah COVID-19 atau COVID-19 atau virus corona. Nah, sudah banyak para pakar yang mengatakan bahwasanya wabah ini akan merubah tatanan dunia. Ya. Kenapa? Karena ya, sistem kapitalisme yang ada pada saat sekarang ini yang mengatur sendiri kehidupan umat manusia di seluruh, hampir di seluruh dunia. Ya, kapitalisme dan komunisme terbukti telah gagal di dalam mengatasi wabah ini dari jatuhnya korban jiwa. Kenapa? Karena yang namanya ideologi kapitalisme itu pasti lebih mementingkan kapital di atas keselamatan manusia, dan itu yang kita lihat pada saat sekarang ini. Nah, kenapa ini Ramadan kali ini menjadi sangat istimewa dalam keadaan wabah ini? Karena yang namanya wabah ini merupakan ujian bagi umat manusia dan azab bagi orang-orang yang bermaksiat, tetapi menjadikan rahmat bagi orang yang beriman. Ini ya, para pakar tadi menyatakan bahwasanya yang akan menjadi pemenang, yang akan keluar ya di dalam dari wabah ini adalah orang-orang yang berhasil yang mempunyai daya tahan yang kuat. Nah, kalau kita lihat bahwasanya ya, kekuatan yang tertinggi itu adalah kekuatan keimanan. Yang itu adalah kekuatan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ramadan ini merupakan kunci, merupakan solusi yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada orang-orang beriman, kepada umat Islam di seluruh dunia. Dan ini merupakan hadiah. Ya. Ramadan merupakan hadiah dari Allah Ta'ala untuk orang yang beriman. Karena apa? Karena Ramadan pintu-pintu surga dibuka, banyak keberkahan, dan ini akan meningkatkan derajat umat Islam, ya, orang-orang yang beriman, dari yang biasa menjadi orang yang bertakwa menjadi lebih bertakwa lagi. Nah, inilah merupakan kekuatan umat Islam di dalam menghadapi wabah ini. Ya, bagaimana tidak? Ya, bagaimana tidak? Dengan puasa Ramadan. Tadi sebagaimana firman Allah, kutiba alaikumus siyam, ya.
Makna kutiba sini adalah diwajibkan kita berpuasa. Berpuasa itu kita bermakna menahan diri dari makan, ya, dari berhubungan suami istri, dari minum, menahan diri dari hal-hal yang berbuat maksiat. Maka akan mampu membuat umat Islam berdisiplin dia, ya, di dalam bersabar menghadapi wabah ini. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita sambut Ramadan ini dengan gembira, dengan sukacita, dengan mempersiapkan diri kepada Allah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, mempersiapkan diri, ya, bahwasanya kita akan menjalani Ramadan ini dengan penuh ketakwaan kepada Allah, menjauhkan diri dari maksiat. Insya Allah umat Islam akan keluar dari wabah ini dengan kemenangan, karena bulan Ramadan telah terbukti, masyarakat muslimin rahimakumullah, telah terbukti dalam sejarah di mana umat Islam memenangkan berbagai pertarungan di bulan Ramadan. Itu adalah bukti kekuatan bulan Ramadan bagi umat Islam. Apa contohnya? Ya, perang Khaybar, ya, Fathul Makkah, penaklukan Konstantinopel, semuanya ada di bulan Ramadan. Insya Allah dengan masuknya bulan Ramadan, ya, dan kita umat Islam, ya, menjalannya dengan sungguh-sungguh, kita akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Marhaban ya Ramadan. Mudah-mudahan kita akan sampai pada bulan Ramadan dan akan mendapatkan kenikmatan beribadah dan bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyelamatkan kita dari wabah ini semuanya. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum. Panji yang kita usung hari ini adalah panjinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukanlah panjinya kelompok tertentu saja. Bukanlah panji kelompok teroris, kelompok ekstrim, dan citra negatif lainnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berwarna hitam dan liwahnya berwarna putih. Tertulis padanya kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin yang dirahmati Allah, pertama yang ingin kami sampaikan dan mungkin nanti akan disampaikan oleh hadirin sekalian kepada masyarakat, kepada siapa saja, bahwa Islam yang kita perjuangkan ini bukanlah ancaman. Bahwa Islam yang kita sampaikan, yang kita perjuangkan ini bukan ancaman. Meskipun ada upaya untuk menjadikan Islam melalui apa yang diperjuangkan oleh Hizbut Tahrir ini sebagai sebuah bentuk kriminal, ini adalah sebuah kesalahan fatal, sebuah fitnah yang sangat kejam. Takbir! Bersediakah hadirin sekalian untuk menjadi juru dakwah yang menjelaskan pada masyarakat bahwasanya Islam bukan ancaman. Yang ancaman adalah kapitalisme, sosialisme, dan komunisme. Itulah yang harus diwaspadai, bukan Islam dan syariatnya. Takbir! Untuk meyakinkan bahwa Islam ini bukan ancaman tetapi solusi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Andai kata suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim, akan dibukakan kepada mereka barakatim minas samai wal ard. Allah akan memberikan keberkahan dari langit dan bumi. Yang berjanji ini bukan ketua Hizbut Tahrir, tetapi yang berjanjikan ini adalah zat yang menciptakan alam semesta ini. Yakinkah saudara? Maukah saudara-saudara dianggap bahwa Islam yang mulia ini sebagai ancaman? Tidak. Apakah saudara-saudara rela khilafah yang akan menegakkan Islam secara kafah ini sebagai ancaman? Tidak. Lakukanlah nanti melalui lisan-lisan kita,
melalui anak-anak kita, generasi kita, untuk meluruskan apa yang telah dibengkokkan oleh orang-orang kafir kepada kaum muslimin. Takbir. Allahu Akbar. Sungguh orang-orang kafir sekarang ini sedang putus asa menghadapi makin kuatnya dakwah untuk kembali kepada Islam,